Cinta tanah air tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mencintai tanah Indonesia di mana kita dilahirkan dan mungkin kelak kita akan dikebumikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai tanah airnya, mencintai Makkah, juga mencintai Madinah Al-Munawwarah. Dalam salah satu doanya, baginda Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, turunkanlah cinta itu kepada hatiku, kecintaan kepada kota Madinah. Kahubbina Makkah Al-Mukarramah au asyadda. Sebagaimana kami mencintai kota Makkah, bahkan kecintaan terhadap kota Madinah mudah-mudahan melebihi kecintaanku dari kecintaan terhadap kota Makkah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa sudah 76 tahun Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Karena itu melalui mimbar khutbah ini, tema yang akan diangkat adalah cinta tanah air. Di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan ini dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah membela kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mencintai tanah Indonesia di mana kita dilahirkan dan mungkin kelak kita akan dikebumikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai tanah airnya, mencintai Makkah, juga mencintai Madinah Al-Munawwarah. Dalam salah satu doanya, baginda Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, turunkanlah cinta itu kepada hatiku, kecintaan kepada kota Madinah. Kahubbina Makkah Al-Mukarramah au asyadda. Sebagaimana kami mencintai kota Makkah, bahkan kecintaan terhadap kota Madinah mudah-mudahan melebihi kecintaanku dari kecintaan terhadap kota Makkah. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah dalam perjalanan umrahnya menuju Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah sebaik-baik tanah atau bumi Allah. Wa habbu ardillahi ilallahi azza wa jalla. Dan kota Mekah adalah kota atau tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma akhrajtu. Seandainya aku, kata baginda Nabi, tidak dikeluarkan dari kota Mekah ini, ma kharajtu, niscaya saya tidak akan pernah keluar dari kota Mekah. Itu sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Umar bin Khattab sempat mengusulkan agar jenazah Nabi dikuburkan di mana beliau dilahirkan, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Tapi
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan yang kemudian menjadi keputusan bahwa jenazah Nabi dikebumikan di mana beliau meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Nasiruddin Al-Albani, Mufti Arab Saudi, mengutip Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, Annal arda laysat bil judran, bahwa bumi itu bukan hanya berisi bangunan-bangunan tinggi. Wa innama hiya bisukan, karena bumi itu yang paling diperhatikan adalah siapa penduduknya. فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى سُكَّانِ الْبَلَدِ وَنِظَامِهِمْ الْإِسْلَامِ فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ. Kalau mayoritas di negeri itu adalah umat Islam, hukumnya sebagian besar dirujukkan kepada Islam. فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ, maka negeri itu adalah negeri Islam. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tidak langsung dirujukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi betapa banyak produk perundang-undangan yang didasarkan kepada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Di Indonesia ada undang-undang wakaf, ada undang-undang haji, ada undang-undang peradilan agama, ada kompilasi hukum Islam yang mengatur pernikahan dan perceraian. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Karena itu sekalipun Indonesia tidak disebut sebagai negara Islam, maka bisa dipastikan Indonesia ini adalah negara yang Islami. Umat Islam bebas menjalankan ajaran agamanya. Tidak ada larangan untuk menyelenggarakan sholat, menunaikan ibadah haji, menjalankan puasa Ramadan. Bahkan pemerintah terlibat di dalam menentukan kapan kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Negara terlibat di dalam pengaturan pemberangkatan ibadah haji. Karena itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menyangkal dari negara kesatuan Republik Indonesia. Allah sendiri yang menegaskan di dalam Quran, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Selama umat Islam tidak diperangi di negeri ini, tidak diusir dari tempat-tempat tinggal umat Islam, maka umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik kepada orang selain Islam. Itu adalah penegasan Al-Quran. Tentu yang dimaksud adalah berbuat baik di bidang muamalah, bukan menyangkut akidah keyakinan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam Quran sendiri ditegaskan beberapa keistimewaan dari negeri Mesir. Padahal kita tahu di negeri Mesir itu pernah berlangsung sebuah pemerintahan yang zalim, yaitu Fir'aun. Tapi Allah menegaskan di dalam Quran, Udkhulu Misra, masuklah kalian ke negeri Mesir itu. Insyaallahu aminin, insyaallah masuknya kalian ke negeri Mesir itu dalam keadaan aman. Karena itu momentum 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa dijadikan sebagai dasar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, ad-difa' anil watan, membela tanah air itu adalah matlabun syar'i wa wajibun watani, merupakan tuntutan syariat Islam, wa wajibun watani, dan merupakan kewajiban
kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.